warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang binary search tree. Kelompok saya yang beranggotakan dengan saya sendiri, Najwa Hanifah Mukti, rekan saya Nafis Fatihatul Rahmah, Farhan Aan Hasbullah, dan Muklis Hidayatullah. Jadi kelompok kita itu adalah kelompok 8. Jadi, dalam dunia komputer dan pemrograman, pengolahan data yang cepat dan teratur sangat dibutuhkan agar informasi dapat dicari dan dikelola dengan efisien. Seiring bertambahnya jumlah data, diperlukan struktur data yang mampu menyiapkan data secara terorganisir serta mempercepat proses pencarian. Salah satu struktur data yang digunakan adalah binary search tree atau BST. BST merupakan pengembangan dari binary tree yang memiliki aturan khusus dalam penempatan data, yaitu nilai yang lebih kecil berada di sebelah kiri dan nilai yang lebih besar itu berada di sebelah kanan. Dengan aturan tersebut, BST dapat membantu proses pencarian, penambahan, penghapusan data, dan yang penting itu bisa menjadi lebih cepat dan efisien. Pengertian dari binary search tree atau BST adalah struktur data berbentuk pohon binary yang digunakan untuk menyimpan data dalam urutan tertentu agar lebih mudah dicari, ditambah, dan dihapus. Disebut binary karena setiap node hanya punya maksimal 2 anak, yaitu anak kiri atau left child, anak kanan atau right child. Disebut search tree karena dibuat untuk mempercepat pencarian data. Pada BST, data disusun berdasarkan aturan tertentu sehingga tidak ditempatkan secara acak. Karena urutannya jelas, sistem tidak perlu mengecek semua data satu per satu. Jadi contoh dari BST ini adalah ini contoh dari pohon tree-nya ya. Yang angka 50 ini itu ada root atau akar. Nah, untuk tangkai yang sebelah kiri atau yang daunnya ini itu adalah angka 30. Nah, 30 itu kan lebih kecil daripada 50 ya. Jadi itu tuh otomatis akan, kalau BSI itu kalau angkanya itu lebih kecil daripada rootnya, itu otomatis akan ke sebelah kiri. Nah, kebalikannya dengan angka 70. Angka 70 itu kan lebih besar daripada root. Nah, itu akan otomatis ke sebelah kanan. Nah, ini juga sama halnya dengan yang 20 itu kan lebih kecil daripada 30. Nah, itu akan otomatis ke sebelah kiri. Yang 40 juga iya, itu kan lebih besar daripada 30. Itu akan langsung otomatis ke sebelah kanan. Ini juga yang 60 dan 80 itu sama seperti yang tadi. Slide selanjutnya adalah karakteristik dari binary search tree. Karakteristik yang pertama, setiap node memiliki maksimal 2 anak, artinya node hanya boleh memiliki anak kiri dan anak kanan, tidak bisa lebih dari 2. Karakteristik kedua, BST terdiri dari root, parent, child, dan left. Root itu adalah node yang paling atas, parent itu adalah node induknya, child itu adalah node anak, sedangkan left adalah node yang tidak memiliki anak sama sekali. Karakteristik ketiga, nilai pada subtree kiri itu lebih kecil dari node induknya. Misal node induknya bernilai 50, maka semua data di sebelah kiri harus kurang dari 50. Karakteristik keempat, nilai pada subtree kanan lebih besar dari node induknya. Sebagai contoh, jika nilai node induknya adalah 50, maka semua data di sebelah kanan itu harus lebih besar dari 50. Karakteristik kelima, setiap subtree mengikuti aturan BST yang sama. Jadi, aturan kiri lebih kecil dan kanan lebih besar berlaku pada seluruh bagian pohon, bukan hanya pada root. Karakteristik keenam, data tersimpan secara terurut. Karena adanya aturan tersebut, data dalam BST tersusun secara sistematis sehingga lebih mudah dikelola. Karakteristik ketujuh, proses search, insert, dan delete dilakukan dengan membandingkan nilai dari root. Saat mencari atau menambahkan data, sistem akan membandingkan nilai mulai dari root lalu bergerak ke kiri atau ke kanan sesuai kebutuhan. Karakteristik yang terakhir, performa BST paling baik saat pohon dalam kondisi seimbang. Jika jumlah node kiri dan kanan relatif seimbang, maka pencarian data akan lebih cepat dan efisien. Slide selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan binary search tree. Keunggulan dari binary search tree yang pertama itu pencarian data itu lebih cepat. Karena BST menggunakan proses perbandingan nilai, pencarian tidak perlu memeriksa seluruh data satu persatu. Keunggulan yang kedua, data tersimpan secara terurut. Hal ini memudahkan ketika ingin menampilkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Keunggulan ketiga, efisien untuk insert dan delete. Penambahan maupun penghapusan data dapat dilakukan tanpa harus menggeser seluruh data yang ada. Keunggulan keempat, cocok untuk database sederhana dan sistem pencarian, karena mampu mengelola data secara terstruktur dan cepat. Kelemahan dari BST. Kelemahan BST terjadi jika data masuk secara berurutan. Misalnya data yang dimasukkan adalah 10, 20, 30, dan 40. Akibatnya pohon menjadi tidak seimbang. Semua node akan berada di sisi kanan, sehingga bentuknya seperti daftar berantai atau linked list. Pencarian menjadi lebih lambat karena sistem harus melewati node satu persatu sampai menemukan data yang dicari. Kompleksitas berubah menjadi
big O of n, yang berarti waktu pencarian bertambah seiring bertambahnya jumlah data, yang awalnya rata-rata big O of log n bisa menjadi big O of n pada kondisi terburuk, baik untuk operasi search, insert, maupun delete. Jika pohon menjadi tidak seimbang, proses pencarian, penambahan, dan penghapusan data akan menjadi lebih lambat. Pada kondisi normal, PIC dapat bekerja dengan sangat efisien karena hanya memeriksa sebagian kecil data. Namun, pada kondisi terburuk, PIC harus memeriksa node satu persatu, sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan penerapan BST dalam dunia nyata. Penerapan BST dalam dunia nyata itu ada sistem pencarian data, ada database, ada kampus digital, sistem manajemen file, aplikasi kontak telepon, pengolahan data terurut. Terus ada pun cara kerja, aturan penempatan data, misalnya memasukkan data 50, 30, 70, 20, 40. Hasilnya 50 turun, 30 turun, 70 turun, 20 turun, 40. Jadi setiap data yang dibandingkan dengan node sebelum sampai menemukan posisi yang sesuai. Selanjutnya ada operasi search, insert, dan delete. Operasi search atau pencarian. Mencari data, cari nilai 40, 50, 30, 40. Langkah pertama itu 40 kurang dari 50 tanda panah ke kiri. Terus 40 kurang lebih 30 tanda panah ke kanan. Yang ditemukan atau keuntungan tidak perlu memeriksa semua data satu persatu. Terus ada operasi insert atau disebut dengan penyisipan. Menambahkan data baru, masukkan angka 65. Langkah pertama itu ada 65 kurang lebih dari 50. Terus ada 65 kurang lebih dari 70, terus ada 65 kurang lebih 60, terus masuk ke kanan 60. Terus ada pun operasi delete atau penghapusan. 3 kondisi penghapusan. Yang pertama itu ada node tanpa anak ataupun left. 30, 20, hapus 20. Terus ada nomor 2, node dengan 1 anak. Node diganti oleh anaknya. Terus ada yang ketiga, node dengan 2 anak diganti dengan yang pertama ada in order, successor, atau yang kedua ada in order, predecessor. Oke, selanjutnya ada analogi binary search tree. Nah, untuk mempermudah memahami binary search tree atau BST, kita bisa menggunakan analogi mencari buku di perpustakaan. Nah, bayangkan buku itu disusun berdasarkan nomor secara berurutan. Saat kita ingin mencari buku nomor 60, nah kita tidak perlu memeriksa satu persatu dari awal. Pertama, kita melihat buku atau rak yang berada di tengah, misalnya rak tengah yaitu nomor 50. Nah, karena 60 lebih besar dari 50, maka kita langsung menuju bagian paling kanan. Nah, kemudian kita menemukan nomor 70. Karena 60 lebih kecil dari 70, kita bergerak ke kiri, setelah itu kita menemukan buku nomor 60 yang dicari. Cara kerja ini sama seperti BST, yaitu mempersempit area pencarian pada setiap langkah sehingga proses pencarian menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, traversal pada BST juga dapat dianalogikan seperti mengunjungi rumah. Pre-order berarti kita mengunjungi rumah utama terlebih dahulu, terus kemudian rumah di sebelah kiri, lalu rumah di sebelah kanan. Terus kalau in order berarti kita mengunjungi rumah kiri terlebih dahulu, kemudian rumah utama, lalu rumah kanan. Post order berarti kita mengunjungi rumah anak terlebih dahulu, baru terakhir rumah utama, seperti itu. Terus selanjutnya ada kesimpulan. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa binary search tree merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan data secara teratur. Pada BST, nilai yang lebih kecil ditempatkan di sebelah kiri node induk, sedangkan nilai yang lebih besar itu ditempatkan di sebelah kanan. Susunan tersebut membuat data menjadi lebih rapi dan mudah dikelola. Nah, meskipun memiliki banyak keunggulan, BST juga memiliki kelemahan. Ketika pohon itu tidak seimbang, karena hal tersebut dapat memperlambat proses pencarian. Oleh karena itu, BST akan menjadi bekerja paling optimal ketika struktur pohon tetap seimbang. Secara keseluruhan, BST menjadi salah satu struktur data yang penting dipelajari karena membantu pengolahan data menjadi lebih cepat, teratur, dan efisien. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang kode program tentang binary search tree. Jadi include yourself ini adalah library untuk menyimpan input dan outputnya, dan using namespace std itu agar tidak menggunakan std sampai ke bawah. Terus untuk struct node ini tuh adalah mendefisikan tempat untuk setiap kotaknya itu untuk di pohon.
Nah, untuk INT data ini adalah tempat untuk menyimpan nilai angka dari node. Contohnya, saya akan mengisi node ini dengan angka 50. Terus untuk node left dan right, ini tuh tempat node yang di sebelah sisi kiri atau sebelah sisi kanan. Nah, untuk node new node ini tuh adalah function buat menambahkan kayak untuk membuat node yang baru. Jadi untuk lebih mudahnya itu untuk menerima sebuah angka dan mengembalikan ke pointer. Terus untuk ini itu untuk menyimpan data node-nya yang baru. Terus kalau yang node ini sebelah ini itu untuk menyimpan data dengan nilai yang dikirimkan ke fungsi. Jadi nanti nilainya itu masuk ke sini. Terus kalau node left, node right sama dengan 0. Jadi di sini itu kita punya node baru nih, terus belum punya anak. Jadi itu nanti tuh akan mengarah ke kiri dan mengarah ke arah kanan. Kanannya yang 0 secara berantai. Jadi itu kayak ke kiri dan ke kanan itu 0, dua-duanya kosong. Jadi itu nanti mau ke mana dulu gitulah. Terus kalau return node ini tuh untuk menunjukkan pointer ke node yang baru dibuat agar bisa disambungkan. Nah, selanjutnya pada baris ini. Baris ini itu merupakan deklarasi fungsi insert. Jadi fungsi ini tuh digunakan buat menambahkan data baru ke dalam binary search tree. Parameter root itu menunjukkan node yang sedang diperiksa, sedangkan data adalah nilai yang ingin dimasukkan. Dan baris ini merupakan langkah pertama program memeriksa apakah node yang sedang dituju itu kosong atau null. Nah, jika kosong, berarti posisi yang tepat sudah ditemukan. Sehingga program membuat node baru menggunakan new node dan langsung mengembalikannya. Dan selanjutnya, di baris ini, itu jika node tidak kosong, program akan membandingkan data baru dengan data pada node saat ini. Pada bagian ini dicek apakah data yang akan dimasukkan itu lebih kecil dari data pada root. Nah, baris ini menjelaskan jika lebih kecil itu maka sesuai aturan BST, data harus ditempatkan di sebelah kiri. Program kemudian memanggil fungsi insert kembali untuk mencari posisi yang tepat pada subtree kiri. Nah, jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, berarti data lebih besar atau sama dengan data pada root, maka akan dikatakan else. Nah, di baris selanjutnya ini, karena lebih besar atau sama data, diarahkan ke subtree kanan. Nah, program kembali memanggil fungsi insert secara rekursif hingga menemukan posisi kosong. Dan yang di baris ini, setelah proses selesai, fungsi itu mengembalikan root agar struktur BST tetap terhubung dan tidak berubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode pada struktur data binary tree atau binary search tree atau disingkat BST dalam bahasa C++. Terus ini ada void in order, ada node bintang, terus root dalam kurung. Terus ada if dalam kurung root. Selanjutnya ada in order dalam kurung root tanda panah left tutup kurung. Terus count ada root tanda panah data tanda panah, terus ada in order dalam kurung root tanda panah right tutup kurung. Terus ada penjelasan logika alurnya. Traveral in order berarti kiri, root kanan. Artinya ada yang pertama kunjungan subtree kiri, yang kedua ada tampilkan data node sekarang, ada yang ketiga kunjungi subtree kanan. Fungsi menerima parameter root atau fungsi menerima parameter root void in order dalam kurung node bintang root. Root adalah pointer ke node, akar, atau tree. Fungsi tidak mengembalikan nilai atau void. Yang kedua ada pengecekan apakah node ada, if dalam kurung root. Sama seperti if dalam kurung root tanda seru sama dengan 0. Artinya jika node masih ada, tanda panah lanjut proses. Jika kosong 0, tanda panah berhenti. Ini penting agar program tidak error saat mencapai ujung tree. Terus ada yang ketiga, traversal ke subtree kiri. In order dalam kurung root tanda panah left.
program memanggil dirinya sendiri atau rekursif untuk menelusuri semua mode di sebelah kiri. Yang keempat ada menampilkan data node. Code root data. Setelah semua kiri selesai, data node sekarang ditampilkan. Terus ada traversal ke subtree kanan. In order dalam kurung root tanda panah right. Kemudian program menelusuri subtree kanan. Contoh tree misalnya tree seperti ini. 10, ke bawah 5, 15, terus ke bawah lagi 2, ke bawah 7, ke bawah lagi 12, 20. Terus alur in order-nya itu berurutan proses. Yang pertama itu ke kiri, terus ke kanan 2. Terus yang kedua cetak 2. Terus yang ketiga kembali ke 5. Terus yang keempat cetak 5. Terus yang kelima ke kanan, terus ke 7. Terus yang keenam cetak 7. Terus yang ke-7 kembali ke 10. Terus yang ke-8 cetak 10. Terus yang ke-9 kanan 12. Terus yang 10 cetak ke 12. Kembali lagi ke 15. Terus yang ke-15 cetak ke kanan ke 20. Terus cetak 20. Berarti output dari ini 2, 5, 7, 10, 12, 15, 20. Oke, selanjutnya integer main node bintang root sama dengan 0. Itu variabel root digunakan sebagai akar atau root dari binary search tree. Awalnya bernilai 0, artinya pohon masih kosong dan belum memiliki node. Terus untuk yang kedua, root sama dengan insert dalam kurung root, 50, titik koma. Fungsi insert dipanggil untuk menambahkan nilai 50. Terus karena root masih 0, maka dibuat node baru berisi 50. Node tersebut menjadi root. Terus selanjutnya ada root sama dengan insert dalam kurung root, 30, titik koma. Program ini tuh jadi membandingkan 30 dengan 50. Karena 30 lebih kecil dari 50, maka data ditempatkan di sebelah kiri root. Terus selanjutnya ada root sama dengan insert dalam kurung root, 70. Nah, program ini itu juga membandingkan nilai dari 70 dengan 50. Karena 70 lebih besar dari 50, maka data ditempatkan di sebelah kanan root. Seperti itu. Terus selanjutnya ada in order dalam kurung root. Itu fungsi in order itu bekerja dengan urutan dari kiri ke root, terus lanjut ke kanan. Langkahnya berarti kunjungi dulu ke node kiri yaitu 30, terus cetak 30, kembali ke root 50, terus cetak 50, terus kunjungi lagi ke node yang kanan 70, terus cetak 70. Jadi outputnya nanti itu 30, outputnya itu 30, 50, baru 70. Nah, terus untuk return 0 nanti akan mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi. Jadi itu menandakan bahwa sistem ini tuh program ini tuh berjalan dengan lancar dan selesai tanpa error, seperti itu.